Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam pramuka. Perkenalkan, saya Keila Agustin Hartono dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang AD dan ART. Pengertian AD dan ART. Yang pertama, anggaran dasar. Anggaran dasar itu dokumen utama organisasi yang berisi aturan pokok, prinsip dasar, serta ketentuan umum mengenai berdirinya organisasi. Bisa disebut konstitusi organisasi. Yang kedua, anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga itu dokumen turunan dari AD yang mengatur hal-hal teknis dan lebih detail dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. AD/ART juga mempunyai fungsi. Yang pertama, sebagai pedoman organisasi dalam menjalankan kegiatan. Yang kedua, memberikan dasar hukum untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, menjadi rujukan dalam menyelesaikan konflik internal. Yang keempat, menjamin keberlangsungan organisasi agar tetap sesuai tujuan awal. Dan yang terakhir, menjadi dasar evaluasi kinerja organisasi. Selanjutnya, ada tujuan AD dan ART. Yang pertama, menjadi pedoman dan dasar hukum organisasi. Yang kedua, mengatur arah, tujuan, serta kegiatan organisasi agar jelas. Yang ketiga, menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, mengatur hak, kewajiban, dan tata tertib anggota. Yang kelima, menjaga keteraturan serta mencegah konflik internal. Dan yang terakhir, menjamin organisasi berjalan konsisten sesuai visi dan misi. Nah, di sini ada pasal anggaran dasar. Salah satu isi AD atau anggaran dasar Gerakan Pramuka pada pasal 11 tentang metode kepramukaan. Yang saya sedang jelaskan ini yaitu pasal baru. Yang pertama, metode kepramukaan adalah metode belajar interaktif dan progresif yang dilaksanakan melalui yang pertama, pengamalan kode kehormatan pramuka. Yang kedua, belajar sambil melakukan. Yang ketiga, kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Yang keempat, kegiatan yang menarik dan menantang. Yang kelima, kegiatan di alam terbuka. Yang keenam, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Yang ketujuh, penghargaan berupa tanda kecakapan. Yang kedelapan, satuan terpisah antara putra dan putri. Dan yang kesembilan, kiasan dasar. Di sini juga ada pasal lama. Pasal lama itu terdapat pada pasal 10 tentang metode kepramukaan. Sebenarnya pasal lama dan pasal baru itu hampir sama, cuma bedanya pasal lama sebelumnya itu belum ada kiasan dasarnya, dan di pasal yang baru sudah ditambahkan kiasan dasarnya. Sekarang pasal anggaran rumah tangga. Salah satu isi ART Gerakan Pramuka pada pasal 37 tentang anggota muda. Di sini saya menjelaskan yang pasal baru. Yang pertama, anggota muda terdiri atas pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Yang kedua, pramuka siaga berusia 7 tahun sampai dengan 10 tahun. Pramuka penggalang berusia 11 tahun sampai dengan 15 tahun. Pramuka penegak berusia 16 tahun sampai dengan 20 tahun. Dan pramuka pandega berusia 21 tahun sampai dengan 25 tahun. Yang ketiga, anggota muda yang sudah menikah dikelompokkan ke dalam golongan anggota dewasa. Yang keempat, anggota muda penyandang cacat disebut pramuka berkebutuhan khusus. Dan yang kelima, anggota muda dapat dilantik apabila telah menyelesaikan syarat kecakapan umum tingkat pertama dalam golongannya. Nah, terus di pasal lama itu terdapat pada pasal 38 tentang anggota muda. Yang pertama, anggota muda terdiri atas pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Yang kedua, pramuka siaga berusia 7 tahun sampai dengan 10 tahun. Pramuka penggalang berusia 11 tahun sampai dengan 15 tahun. Pramuka penegak berusia 16 tahun sampai dengan 20 tahun. Dan pramuka pandega berusia 21 tahun sampai dengan 25 tahun. Yang ketiga, untuk pengenalan nilai-nilai kepramukaan bagi anak yang belum berusia 7 tahun dapat ditempuh prasiaga. Yang keempat, anggota muda yang sudah menikah dikelompokkan ke dalam golongan anggota dewasa.
Dan yang kelima, anggota muda penyandang cacat disebut pramuka berkebutuhan khusus. Mungkin itu saja materi yang saya jelaskan mengenai AD dan ART. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.